Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah wa habibakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Paduka Alam yang mulia baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita dalam garis lurus atas, kemudian guru kita, juga paman bibi kita, paman kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam barokah mulia kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, semoga kita semua, keluarga kita dan saudara kita, Allah selalu diberi sehat walafiat, johiratan al-dan batinah bil ma'afilah wa tifa'afilah dalam istiqomah beribadah kepada Allah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Apabila ada yang sedang sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit Allah sudah sembuhkan dari sakitnya, baik sakitnya itu sakit dohirnya atau sakit batinnya, dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah
Diriwayatkan bahwa pada malam nisfu Sa'ban malaikat Jibril datang menghadap baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad
Waqala Ata telah datang ni kepadaku sopok Jibrilu malaikat Jibril lailatan nisbi min Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, kurang lebih sekitar 10 hari lagi lah. Sekarang tanggal 5 nih, kurang lebih sekitar 10 hari lagi malam nisfu Sya'ban akan tiba, akan datang. Waqala dan lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadihi lailatun tahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malam ini kata beliau dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Jadi berdasarkan informasi dari malaikat Jibril yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa pada setiap malam nisfu Sya'ban datang, yakni malam tanggal 15 di bulan Sya'ban datang, itu pintu-pintu langit juga pintu-pintu rahmat oleh Allah dibuka. Artinya di malam tersebut kita harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah, agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Baik itu dengan cara membaca Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh guru-guru kita dahulu, manakala malam nisfu Sya'ban datang, mereka membaca surah Yasin 3 kali, atau dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti berzikir, atau memperbanyak istighfar, atau melakukan sholat taubat, atau bersedekah, atau memperbanyak berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, ampunan Allah, dan seterusnya dan sebagainya. Karena pada malam itu yarfa'ullahu a'mal ibadillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat, akan menaikkan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu di malam nisfu Sya'ban. Artinya bukan catatan verbal amal kita yang ada di malaikat Raqib dan di malaikat Atid itu akan dinaikkan pada malam nisfu Sya'ban, lalu kemudian akan diberikan buku catatan verbal amal yang baru untuk setahun mendatang. Tentu kita ingin ketika buku catatan verbal amal kita dinaikkan kepada Allah, dinaikkan ke langit, tentu kita ingin apabila terdapat dalam buku catatan amal kita banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa-dosa, tentu kita ingin dosa-dosa kita oleh Allah dihapus atau diampuni. Maka oleh karenanya kita seyogianya berusaha di malam nisfu Sya'ban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa pada malam nisfu Sya'ban, kalau bisa kita nggak tidur, memperbanyak zikir,
atau memperbanyak doa atau memperbanyak sholawat atau baca Quran dan lain sebagainya lah. Jadi pada malam ucapan kita bilang sama istri kita, ini malam ucapan saya mau itikaf di masjid atau di mushola, saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk sementara istri jangan dulu didekatin. Kita sediakan waktu khusus malam ucapan, kita habiskan waktu kita malam itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita kan dikasih hidup oleh Allah dalam tempo setahun kan 360 hari, 360 malam. Kan sehari itu 24 jam, sehari semalam itu. Nah, selama 360 malam, ya, satu malam saja di malam ucapan kita sediakan waktu khusus hanya untuk Allah. Sisanya silakan bersama istri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ucapan malaikat Jibril menyampaikan seperti itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada malam ucapan Allah membuka pintu-pintu langit dan membuka pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu kasih sayang. Lalu kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau, "Fakum wasalli warfa' rosaka wa yadaika ila sama." Kata malaikat Jibril, "Fakum, maka bangunlah engkau." Bangunlah engkau, maksudnya ini boleh jadi bangun dari duduk, bangkit. Wasalli, dan sholatlah engkau. Warfa', dan angkatlah olehmu. Yadaika, akan kedua tanganmu, maksudnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ila samai, ke langit, maksudnya kepada Allah. Jadi pada malam itu malaikat Jibril pada malam ucapan memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban dan berdoa kepada Allah, terutama doa minta atau memohon ampun. Seperti contoh, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ini bagus nih kalimat ini kalau kita baca dengan sebanyak-banyaknya di malam ucapan. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu. Allahumma maghfiratuka ya Allah, ampunanmu. Awsa'u min dunubi, itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Jadi ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosa yang kita lakukan sebanyak apapun. Masih luas ampunan Allah. Artinya Allah Maha Pengampun. Asalkan kita datang kepada Allah merengek-rengek, mohon diampuni. Insya Allah diampuni. Dan setelah diampuni jangan berbuat dosa lagi gitu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, ampunan lebih luas dari dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja'indi min amali, dan rahmatmu, kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada aku mengharapkan amalku sendiri. Amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang aku lakukan sebanyak apapun, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatmu. Maka aku lebih mengharapkan rahmatmu ketimbang aku mengharapkan amal kebaikanku. Nah itu diperbanyak dibaca di malam ucapan. Allahumma maghfiratuka awsa'u, pakai ain, awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja' indi
dan rahmatmu lebih aku harapkan ketimbang aku mengharapkan amalku sendiri. Karena kita nanti dimasukkan ke surga oleh Allah di akhirat bukan karena amal kita. Amal yang kita lakukan sebanyak apapun belum tentu dapat memasukkan kita ke surga kalau nggak ada rahmat Allah. Jadi kita lebih mengharapkan rahmat Allah daripada mengandalkan amal kita sendiri. Ya kalau amalnya bagus, sempurna, diterima. Kalau tolak, sholat yang kita kerjakan tiap hari itu kita nggak tahu apakah nanti di hari kiamat akan diterima oleh Allah atau tidak, nggak tahu kita, dan nggak akan dikasih tahu. Tahunya nanti di hari kiamat. Nah kita bicara baik bagaimana kalau umpama sholat yang kita kerjakan selama ini dari mulai balik sampai mati ternyata di hari kiamat ternyata di hari kiamat ditolak oleh Allah, bagaimana tuh? Nah pasti kita menyesal. Nah kalau sholat yang ditolak, amal-amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia dari mulai balik atau dari mulai mukallaf sampai meninggal dunia itu menjadi sia-sia seluruhnya. Nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, awal ma yunjur bihi min amalil abdi sholat, fa'in kubilat minhum nudiro fi baqiyya min amali wa ilam tuqbal minhum lam yunjur fi syai'in min amali. Ini hadis. Kata beliau dalam hadis ini, perkara atau amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya, bukan zakatnya, bukan puasa Ramadannya, bukan ibadahnya. Adalah salatnya yang paling pertama kali di hari kiamat akan diperiksa. Amal kita adalah salat kita, salat yang kita kerjakan. Tapi bukan berarti kita lalu kemudian menyepelekan kewajiban yang lainnya. Tidak, tetap jalannya wajib dikerjakan. Cuma yang paling pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah salat kita. Kata beliau, apabila maka jika salatnya diterima karena mengerjakan salatnya sempurna, maka barulah amal-amal kita yang lainnya, ibadah-ibadah kita yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang lainnya baru akan diperiksa. Kalau di hari kiamat sholat kita diterima oleh Allah. Kemudian kata beliau, dan jika sholatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun tidak akan diperiksa, menjadi sia-sia berarti. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita belum tahu. Kita tiap hari wajib sholat fardu 5 waktu, karena itu kewajiban kita, fardu ain, nggak boleh tinggalkan. Kecuali kalau sudah hilang akal atau sudah nggak waras, sudah gila, baru gugur kewajiban kita, kewajiban sholat. Sepanjang akal kita masih sehat, walaupun dalam keadaan sakit, kewajiban sholat 5 waktu belum gugur. Kewajiban sholat 5 waktu akan gugur setelah kita udah gak sehat akalnya atau alias gila. Nah orang gila tuh, orang yang gila itu gak wajib sholat. Nah kalau kita pengen seperti dia, silakan aja, pengen bebas gak sholat itu. Berarti kesimpulannya kalau ada orang waras tapi gak sholat, ya sama kayak dia itu. Sama sebenarnya, cuma dia gak mikir aja, gak punya rasa malu. Orang gila punya rasa malu nggak? Sama dia juga punya rasa malu. Apa bedanya sih? Cuma orang gila mah kotor pakaiannya, kucel, dia bersih gitu. Tapi sama-sama nggak sholat, sama-sama tidak punya rasa malu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lebih mengharapkan rahmat Allah ketimbang amal ibadah yang kita lakukan. Nah, tetap kita beramal karena kewajiban kita kepada Allah. Tapi jangan terlalu mengharapkan amal kita.
kita mengharapkan rahmat Allah, sebab kita nanti di akhirat dimasukkan ke surga. Itu Allah nggak melihat sholat kita, karena itu karena rahmatnya Allah aja, karena kasih sayang Allah berikan kepada kita dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi begini, ya bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah kalau perintah-perintah Allah ditinggalkan, kalau larangan Allah dikerjakan, yang notabene taat kepada Allah, kan ya, belum tentu dimasukkan ke surga kalau umpama ketaatannya rusak, seperti ketaatannya dilakukan dibarengi dengan sifat ria, gitu kan? Ada orang taat kepada Allah tapi taatnya itu dibarengi dengan ria. Nah, Allah menolak. Bahkan orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kalau di hatinya ada ria, oleh Allah bukan dimasukkan ke dalam surga, ke neraka. Kenapa? Karena oleh Allah dianggap dia telah menyekutukan Allah. Ria itu kan syirik kecil. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mengharamkan surga bagi setiap orang yang ibadahnya ria. Mereka ibadah tapi ria, enggak dimasukkan surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita lanjutkan dulu keterangannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada waktu itu bertanya kepada malaikat Jibril. Kata beliau, ya Jibril, ma hadhil laila. Wahai Jibril, malam apakah ini? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, hadhil lailatun yubtahu fiha salatu mi'ati babi minar rahmah wal maghfirah fayadhilullahu ta'ala li jami'i man la yusriku billahi syai'a. Nah, itu jawaban malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril ditanya oleh beliau, ya Jibril, ma hadhil laila. Wahai Jibril, malam apakah ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, malam ini pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 300 pintu rahmatnya, membuka lebar-lebar, luas-luas 300 pintu kasih sayangnya dan ampunannya. Artinya hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah pada malam itu dengan membawa dosa sebanyak apapun, asalkan dia benar-benar bertaubat, menyesali atas perbuatan dosa yang dilakukannya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya untuk selama-lamanya, dan dia berusaha memperbaiki dirinya, melaksanakan perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, akan diampuni oleh Allah. Allah akan menyayangi dia dan memberikan ampunan kepada dia, asalkan sungguh-sungguh kita datangnya kepada Allah, menghadap Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu, yakni malam nisfu Sya'ban, akan mengampuni seluruh orang-orang yang berdosa sebanyak apapun dosanya, kecuali satu, dosa syirik. Allah paling tidak suka dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dosa mempersekutukan Allah. Itu dosa syirik, itu rajanya dosa. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Sebenarnya kalau menurut para ulama tauhid, kategori dosa besar itu ada 10. Yang paling pertama adalah syirik, kemudian membunuh, berzina, sebanyak durhaka kepada orang tua, berbuat zalim. Nah, dosa syirik ini sampai-sampai dalam Al-Qur'an Allah firman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru
maduna dari kalimat yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Jadi Allah sangat amat tidak suka kepada orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara mungkin taklim kita malam ini cukup. Adapun ketika umpama ada yang nanya, sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat sunnah apa? Menurut keterangan dalam kitab Ihya'u Ulumuddin juz 1 halaman 203, kitab Ihya' Ulumuddin ini karangan Imam Ghazali. Tapi kalau orang-orang yang pahamnya Wahabi, mereka membid'ahkan terhadap Imam Ghazali, bahkan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan pimpinan Wahabi mengatakan kepada untuk Rasulullah, mengatakan tauhidku lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti orang-orang pahamnya Wahabi mereka membid'ahkan pasti. Tapi jangan dengar, karena pendapat mereka sesat. Seluruh para ulama salafus saleh mutaqaddimin yang soleh-soleh, yang ahli ibadah, ulama sufi, mereka setiap kali malam nisfu Sya'ban datang, mereka melakukan sholat sunnah di malam itu. Para wali. Nah, sholat sunnah tersebut namanya sholat sunnah khair. Sholat sunnah khair. Jadi niatnya usulnya sunnah al-khair. Rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku niat melakukan sholat sunnah khair 2 rakaat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu keterangannya ada dalam kitab Ihya'u Ulumuddin juz 1 halaman 203. Keterangannya begini, fa'ama sholatul walidatu fi lailatin nisfi min Sya'bana mi'atu rakaatin. Maka adapun sholat sunnah yang kewarid dari Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban adalah sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Jadi sholat sunnahnya 100 rakaat dengan 50 kali salam. Berarti mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Nah, pada setiap rakaat setelah Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Itu pada setiap rakaat. Berarti dalam 100 rakaat puluhnya 1000. 10 kali 100 rakaat berarti 1000. Atau boleh misal kita mengerjakannya cukup 10 rakaat, boleh nggak apa-apa. Kalau nggak mau yang 100 rakaat, boleh 10 rakaat. Tapi tiap rakaat puluhnya jangan 10, 100. Tetap patokannya puluhnya harus mencapai 1000, hitungan 1000. Atau bahkan boleh 2 rakaat, silakan. Tapi setiap rakaat setelah Fatihah puluhnya 500, berarti berdirinya lama. Ngitungnya juga susah. Tasbihnya yang digunakan untuk itu keburu jatuh, karena kelamaan ngantuk, orangnya keburu tidur. Nah, silakan pilih mau 100 rakaat, silakan. Tiap rakaat puluhnya 10. Saya mau 10 rakaat, tiap rakaat puluhnya 100, monggo. Saya mau 2 rakaat, tiap rakaat puluhnya 500, monggo, silakan pilih. Tapi ketika ditanyakan mana di antara 3 pilihan itu yang paling afdol, yang paling afdol 100 rakaat dengan 50 kali salam. Karena lebih banyak rukunya nanti. Kalau 2 rakaat, ya rukunya cuma 2 kali.
sujudnya cuma 4 kali. Karena setiap rakaat kita wajib ruku 1 kali. Setiap rakaat kita wajib sujud 2 kali. Tapi kalau 100 rakaat rukunya berapa? Ya 100 kali. Sujudnya berapa? 200 kali. Jadi lebih banyak ruku kan? Makanya lebih afdol. Lu baca Fatihah lebih banyak nggak? Banyak. Tapi baca Fatihah 100 kali. Cuma kalau 2 rakaat baca Fatihah berapa? Ya 2 kali. Makanya yang afdol mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Coba dulu hitung-hitung kita menguji kemampuan kita melakukan sholat kepada Allah dengan jumlah bilang rakaat banyak gitu. Nanti ternyata jebol di rakaat ke-50 ya udah, kalau jebol mah nanti belum berhasil. Kita tahun depan ulang lagi. Kita mencobalah. Mencoba. Jangan dulu bilang aduh berat nggak mampu ah. Nah kalau bilang belum dicoba udah bilang begitu udah ketahuan itu nggak ada niat itu. Udah ketahuan pasti nggak mau dia itu. Coba dulu. Kuatlah 1 rakaat. Coba dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah khair. Nah ini sholat sunnah ini dilakukan oleh para wali, oleh para ulama salafus sholih. Kalau orang-orang yang paham wahid pasti mereka enggak melakukan. Mereka menjalankan sholat khair. Baca yasin aja dibid'ahkan. Udah tahu orang baca Quran dibid'ahkan kan goblok. Kalau orang baca Quran dibid'ahkan, tapi kalau orang mabuk cuek aja dia nggak mau melarang. Kan tolol itu. Jadi kayak orang gak waras orang yang paham wahid itu. Siapa yang ngomong gue yang ngomong, cuma efek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita malam ini kurang lebihnya bukan malamnya. Sudah sekitar pagi ya. Soalnya ini masih pada nyala ini kan kayak malam itu suasananya. Demikian tadi kita pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup hari kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah
hasanah